Reaksi lima Indonesia Mati Bu. mulai dari Berharap jangan menentu, berilah yang hilang-hilangan Panandang. terima kasih seperti cermin menjadi gendong kami. Positif thinking itu yang mendasari. Menyerah, selalu percaya kepada Sang Ilahi. Kreasi 5 pilar Indonesia, mari satukan hati. Kreasi 5 pilar Indonesia dimulai dari kami. Kreasi 5 pilar Indonesia, mari satukan hati. Kreasi 5 pilar Indonesia dimulai dari kami. Baik. Lima. Terima kasih Bu Ita. Nyut. Sama Baik, Bapak Ibu silakan untuk di mute ya mic-nya semuanya. Kita akan mulai masuki acara Jumat di sore hari ini ya. Di hari Kamis tanggal 21 November 2024. Baik, saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, selamat berjumpa kembali di HK sore hari ini di tanggal 21 November hari Kamis 2024. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang selalu memberikan kepada kita sekalian kenikmatan kita dapat berjumpa, bersilaturahmi dan juga senantiasa kita dapat bersua ya Bapak Ibu sekalian. Untuk itu di hari ini sesuai dengan agenda yang terjadwal, yang akan menyampaikan pemaparan buku bijak adalah oleh Bunda Betty atau Ibu Betty K. Sudarsono. Beliau adalah Ketua HK dari Kota Bandung yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita sekalian Bapak Ibu. Untuk itu tanpa berlama-lama mari waktu dan kesempatan diberikan kepada Bunda Betty untuk menyampaikannya. Silakan Ibu. Oke, baik. Selamat sore, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, tanggal 21 November. Nah, terima kasih Pak Nandang sudah memberi kesempatan kepada saya akan membacakan buku bijak pada hari ini. Nah, kita bersyukur, kita akan mulai. Tadi sudah dibuka oleh Pak Nandang, dan saat ini saya akan membacakan buku bijak pada tanggal nanti 21. Pemimpin yang hebat belum tentu bijak, tetapi pemimpin bijak pasti hebat. Sudah jelas ya, kalau pemimpin bijak itu pasti dia hebat. Cara pemimpin bijak, dia berlari dengan tujuan. Jadi pasti ada tujuan ya kita berlari. Tujuan kita apa? Tujuan kita adalah mencapai pensiun supaya sungguh kita semua meraih mimpi kita, mencapai tujuan kita. Kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kita bisa mendapatkan berkat itu membagikannya. Itulah tujuan kita. Juga tidak bertinju sembarangan. Kalau petinju pasti yang bisa kena sasaran bisa menjatuhkan musuh. Tapi kalau kita bertinjunya sembarangan, ya musuh pasti tidak akan
kena ya. Maka daripada itu kita pasti tidak bertinju sembarangan. Juga selalu melatih kepemimpinan setiap hari. Jelas bahwa kita ikut HK pagi, ikut HK sore, bahkan ada jam 7 malam, jam 7 malam juga kita ikut karena kita melatih supaya kita menjadi sungguh menjadi bijak. Perlombaan kita ini bukan lomba lari cepat, akan tetapi lomba lari jarak jauh. So, jagalah stamina kita. Nah, kalau kita punya stamina baik, dengan makan makanan yang baik, yang sehat, ya kita akan berlari kita pasti kita akan mencapai tujuan kita. Jadi kita pasti bukan hanya berlari lomba lari cepat, tetapi kita lombanya lari jarak jauh. Karena ya ternyata sudah lebih dari, ya sudah 1 tahun lah kita ya di KLPI ini, kita bersyukur. Kita tidak terasa ya, bahkan dari 1 tahun ini kita sudah banyak mendapatkan berkat. Jangan seperti minuman yang bersoda, yang kalau dikocok ya baru meluap, tapi kalau tidak ya tidak. Jadi maksudnya jangan sampai kita ini punya semangat yang melempem kalau tidak dikocok-kocok begitu ya. Maka daripada itu kita terus ikuti HK ini sehingga kita terus punya semangat ya. Bagaimana cara kita menjaga stamina? Nomor 1, kita andalkan Tuhan. Karena kalau kita mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita, dan Tuhan pasti akan ada bersama dengan kita. Juga doakan gol kita, strategi kita, dan tim kita. Ya kita mendoakan gol kita. Supaya apapun yang menjadi strategi kita, bahkan di tim kita. Makanya ini dengan kita bersyukur, dengan kita ada bukan saja air, tapi diombak juga, itu sungguh. Walaupun hanya membawa 2, tapi sulit. Tetapi kalau kita tahu tujuan kita, strategi kita, hanya 2 orang yang kita cari, yaitu mempersatukan kita. Jadi tim kita harus solid ya. Jadi sungguh juga kita harus terus mendoakan leader kita, mendoakan direktur kita Pak Basri, mendoakan wakil direktur, juga para pemimpin atau yang sering kita doakan, yang bersama dengan kita senantiasa Pak Nandang. Ya rupanya tadi Pak Nandang kehujanan, kedinginan ya Pak, sehingga dia pakai shawl, pasti kedinginan. Nah, jadi kita terus doakan leader-leader kita supaya mereka diberi kekuatan, diberi kesehatan, bisa mencapai goal kita bersama dengan mereka. Juga kita percaya kepada perusahaan. Kalau kita masih ragu-ragu dengan perusahaan, ya lebih baik nggak usah bergabung, mundur saja. Ya, menjadi hal yang negatif untuk kita di dalam situ. Jangan, tetapi kita langsung harus positif, kita harus percaya 100% kepada perusahaan. Juga harus percaya kepada sistem yang sedang dilakukan, yaitu apa? Sistem susun rapi. Kalau kita percaya sistem bahwa terus ini akan terpenuhi. Bahkan kita ingin mencapai pembeli yang setia ini 88.572. Kita percaya sistem itu. Percaya leader-leader kita. Ikuti prosedur. Jika prosedur yang kita sedang lakukan, ya kita harus ikuti itu semua. Juga kita komitmen dan juga resisten. Kita tahu bahwa kalau kita sungguh-sungguh komitmen, akan yakin bahwa kita akan meraih mimpi kita. Nah, itulah yang tujuan kita. Juga di sini harus nempel. Nempelnya kepada siapa? Bukan saja kepada Tuhan nomor 1. Memang nempel kepada perusahaan. Nempel kepada leader-leader kita. Kalau ada yang nggak ngerti, kita bertanya. Jangan kita memberi penjelasan yang salah kepada calon-calon member kita. Nah, jadi kita harus nempel kepada leader. Kalau nggak ngerti, kita harus bertanya. Kenapa harus berdoa? Karena masa depan itu adalah misteri. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Mungkin sejam lagi tidak tahu apa yang terjadi. Ya, jadi kita harus berdoa. Karena memang dalam kehidupan kita ini misteri. Kita tidak tahu. Ada teman saya, anaknya baru umur 37 tahun, baru menikah. Dia pagi-pagi berjalan mencari sarapan pagi, tahu-tahu dia jatuh.
Ya mungkin pas sebelum jatuh dia mungkin serangan jantung ya. Tahu-tahu dia langsung meninggal. Ya itu kita tidak tahu. Karena maka daripada itu kita harus selalu berdoa. Terus berdoa. Karena hidup kita tidak tahu. Masa depan itu misteri untuk kita. Pemimpin yang fokus itu harus eh, fokus dengan goal. Juga tidak mudah kecewa, tidak mudah capek, tidak mudah males, tidak mudah kesal atau bosan ya. Kadang-kadang mungkin ada orang juga yang memberikan kepada kita hal-hal yang mungkin melemahkan semangat kita. Ya jangan kita kecewa. Jangan kadang-kadang, waduh kalau ini males ya. Kadang-kadang apalagi kalau sudah usianya seperti saya, sudah di atas 70 ini kadang-kadang ada rasa capek. Tapi saya terus eh, ha- apa hancurkan malas saya ini. Dan terus jangan merasa bosan. Kita terus maju. Kalau kita terus maju, bersemangat dengan teman-teman, ya kita akan mencapai goal kita. Nah, hari ini kan saya bacakan di tanggal 21. Yang pertama, sama seperti Tuhan mengatur air sungai supaya mengalir menurut kehendaknya. Begitu juga ia membimbing pikiran raja. Nah, kita saat ini di aplikasi air, kadang ada orang bertanya, oh itu kalau kita beritahu tentang aplikasi air, oh itu jualan air galon ya? Oh bukan itu. Ya, jadi kalau lebih baik jangan bertanya, jangan memberitahukan dulu tentang aplikasi air karena pemikiran orang kadang-kadang persepsinya tentang air galon. Nah, di sini Tuhan, jika Tuhan sudah sama seperti Tuhan mengatur air sungai supaya mengalir menurut kehendaknya. Juga kita pun demikian ya. Setiap perbuatan orang mungkin baik dalam pandangannya sendiri, tapi Tuhanlah yang menilai maksud hatinya. Jadi setiap perbuatan orang itu memang baik dalam pandangan kita sendiri, tapi tidak tahu Tuhan yang menilai maksud kita. Kalau maksud kita baik, ya pasti akan ada hasil yang baik. Tapi kalau maksud kita yang tidak baik, hasilnya juga tidak baik. Perbuatan yang adil dan benar lebih menyenangkan Tuhan daripada segala persembahan. Jadi kadang-kadang ada orang yang berlaku tidak adil atau tidak benar. Mungkin dia hanya memikirkan memberi uang saja ya demi untuk perkaranya menang. Ya dia bisa memberikan atau istilah nyogok lah ya. Sekarang ketahuan kan di MA, di mana itu banyak hakim-hakim yang rupanya disogok. Ya. Jadi perbuatan yang adil dan benar lebih menyenangkan Tuhan daripada yaitu persembahan atau suap tadi. Orang jahat itu berdosa karena dikuasai oleh keangkuhan dan kesombongan. Ya jelas, pasti. Kalau orang jahat itu pasti berdosa. Jadi kalau ada orang berbuat jahat, kemudian dia mau merampok, mencuri, ingat bahwa itu hanya sementara. Dan pasti nanti dia akan terima balasannya dari Tuhan. Rencana orang rajin membawa kelimpahan. Tindakan tergesa-gesa mengakibatkan kekurangan. Jadi setiap orang rajin pasti membawa kelimpahan. Saya saya sendiri kadang-kadang, waduh, ini ada orang yang WD bisa withdraw 4 juta. Ada yang withdraw berapa juta. Nah, model Pananda. Tiap hari withdraw. Wah, kadang-kadang saya bilang luar biasa begitu ya. Nah, memberi semangat kepada saya. Jadi situ orang rajin membawa kelimpahan ya. Tetapi kalau tindakan tergesa-gesa mengakibatkan kekurangan. Kekayaan yang diperoleh dengan tidak jujur cepat hilang dan membawa orang ke liang kubur. Betul. Saya tadi katakan bahwa kalau orang tidak jujur, mencuri, merampok, dan sebagainya, wah enak sementara. Tetapi apa dikatakan di situ? Membawa orang ke liang kubur. Ya pasti akhir-akhirnya kalau dia mencuri, dia merampok, ketahuan. Kemana? Masuk dalam penjara. Ya kalau di penjara, kalau dia senang. Kalau tidak senang, akibatnya masuk ke liang kubur. Orang jahat tidak mau mengikuti hukum. Ia tersiksa oleh kekejamannya sendiri. Itulah resikonya. Ya, risiko orang jahat. Orang yang bersalah berliku-liku jalannya. Orang yang baik selalu jujur hidupnya. Kita bersyukur. Kita mau seperti apa? Ya, kita pasti ingin seperti orang yang jujur dalam segala hal. Ya, kita manusia memang cenderungnya ingin
melakukan hal-hal yang tidak baik. Tetapi kita selalu diingatkan. Karena di sini orang yang baik selalu jujur hidupnya. Tapi orang yang bersalah berliku-liku jalannya. Jadi kalau istilahnya orang jujur itu lurus ya. Kalau bukan tidak boleh berdagang, kita ini boleh berdagang tetapi jangan bohong ya. Jadi maksudnya kalau misalnya harga barang ini saya beli 10.000, kemudian saya jual 20.000, boleh saja saya ambil uang untung 10.000, tetapi jangan mengatakan begini, ini saya belinya juga udah 17.000. Misalnya ada orang bertanya menawar, Bu, udah 17.000 ya, boleh nggak kurang? Dia bilang, enggak, ini belinya juga 17.000, padahal kita belinya 10.000. Nah itu sudah bohong ya. Jadi jangan seperti itu. Jadi orang baik selalu jujur. Jadi jangan sampai kita sering berbohong. Boleh berjualan, tapi jangan berbohong. Tinggal di sudut loteng lebih menyenangkan daripada tinggal serumah dengan istri yang suka bertengkar. Orang jahat selalu ingin melakukan kejahatan. Terhadap siapapun ia tidak punya belas kasihan. Memang demikian. Orang jahat itu selalu ingin melakukan kejahatan. Dia tidak memikirkan hal-hal yang baik. Hukuman bagi pencemooh menjadi pelajaran bagi orang yang tidak berpengalaman. Kalau orang berbudi ditegur, ia akan bertambah bijaksana. Ya, jadi di situ dikatakan hukuman bagi pencemooh menjadi pelajaran bagi orang yang tidak berpengalaman. Tetapi kalau orang berbudi ditegur, ia akan bertambah. Jadi kalau kita ditegur oleh, kadang-kadang anak kita bisa menegur kita. Ya, kadang-kadang kita tidak mau ditegur oleh anak kita kan. Mama ini kan sudah lebih tua, lebih banyak pengalaman daripada kamu. Tidak. Kalau orang berbudi luhur ditegur, dia akan tambah bijaksana. Jadi siapapun yang menegur kita, ya kita bersyukur. Ditegur, kita menjadi apa? Tambah bijaksana. Allah yang Maha Adil tahu apa yang terjadi di dalam rumah orang durhaka. Ia akan menjerumuskan mereka sehingga mereka binasa. Siapa tidak mau mendengar keluhan orang yang berkekurangan, tidak akan diperhatikan bila ia sendiri minta pertolongan. Jadi dikatakan siapa tidak mau mendengar keluhan orang yang berkekurangan, dia tidak akan diperhatikan bila ia minta pertolongan. Jadi kalau kita tidak pernah menolong orang, bagaimana kita akan ditolong orang? Jadi kita harus mendengar keluhan orang. Nah, jadi kalau ada yang kesalahan, ada orang yang menegur kita, ya ada orang yang kekurangan datang kepada kita, kita wajib untuk menolong. Ya, jadi kita pun kalau perlu pertolongan, pasti kita pun akan ditolong. Itulah hukum abur tuai. Ya, untuk meredakan marah dan geram, berilah hadiah secara diam-diam. Jadi kalau kita mempunyai masalah dengan orang, ada mungkin orang itu marah kepada kita, tapi kalau kita memberikan sesuatu kepada dia, pasti dia merasa tidak akan marah kepada kita ya. Kalau keadilan dijalankan, maka orang baik merasa senang, tetapi orang jahat merasa terancam. Jadi memang jelas kalau orang adil ya dijalankan, orang baik akan senang. Tetapi orang jahat terancam. Jadi kalau orang yang selalu berbuat jahat, kalau ditegur pasti dia merasa, misalnya saya ini sudah mencuri nih, tahu-tahu nggak ada yang tahu nih, tapi lama-lama kan ketahuan. Nah, waktu ketahuan itu pasti ya kita merasa terancam ya. Jadi ketahuan, kalau orang bersalah pasti merasa ini sendirilah, ketakutan sendiri. Orang yang tidak mengikuti cara hidup yang berbudi pasti akan sampai di dunia orang. Betul itu. Jadi kalau kita harus mengikuti cara hidup yang berbudi supaya kita panjang umur dan kita tidak cepat mati. Kalau orang yang sering memendam sakit hati, memendam kejengkelan, itu bisa cepat menjadi mati. Orang yang gemar bersenang-senang akan tetap berkekurangan. Orang yang suka berfoya-foya tidak akan menjadi kaya. Jelas. Kalau orang boros-boroskan uangnya,
mungkin untuk apa saja yang tidak jelas begitu ya, ya pasti dia akan kekurangan. Jika masyarakat dihukum Tuhan bukan orang baik, melainkan orang jahat yang mendapat kesusahan. Jadi jelas. Lebih baik tinggal di padang belantara daripada tinggal dengan istri yang suka mengomel dan marah-marah. Nah, saya tidak tahu di sini bapak-bapak punya istri kalau suka ngomel bagaimana? Betah nggak diam di rumah? Pasti tidak betah ya. Jadi hati-hatilah untuk para istri. Jangan sering ngomel ya. Jadi supaya si bapak betah di rumah. Orang bijaksana tetap makmur dan kaya, tetapi orang bodoh memboroskan hartanya. Jadi kalau kita berkat di bijaksana di KRPI mendapatkan dan uang yang banyak, apalagi di situ bukan salam 5 pilar, tapi dikatakan salam 5 miliar. Betul, kalau dihitung satu kota itu bonus transaksi itu 400 juta. Ya, kalau 20 kali 250 kali 88.000. Terus kalau 14 kota berapa? Nah, saya pernah Pak Joko menghitung itu kepada teman saya. Coba kamu hitung. Setelah dihitung, wah, Oma Betty, nanti dapat uangnya 5,6 miliar dia bilang gitu. Tetapi di situ kalau kita bijaksana ya, tetap kita menjaga ya. Kita menjaga walaupun kita makmur, walaupun kita menjadi kaya ya, kita tidak akan memboroskan harta kita. Kalau kita dapat berkat menjadi kaya, biar kita menjadi berkat bisa menolong banyak orang. Mungkin banyak tetangga, fakir miskin yang memerlukan. Ya kita bisa berbagi kepada mereka. Ya. Jadi orang bijaksana tetap makmur dan kaya. Tapi orang bodoh memboroskan harta. Jadi kalau kita memboroskan harta, memboroskannya untuk apa? Hanya untuk kemewahan. Atau mungkin ya berfoya-foya lah. Mungkin ya syukur kalau di sini tidak ada yang suka judi, minum minuman keras begitu ya. Kalau ada yang seperti itulah orang-orang yang memboroskan. Siapa berusaha agar keadilan dan cinta kasih dilaksanakan akan mendapat kesejahteraan, kehormatan, dan umur yang panjang. Jadi kita bersyukur kalau kita berusaha agar adil, kemudian kita cinta kasih kita laksanakan, kita mendapat banyak berkat, kita bisa berbagi, ya akan mendapat kesejahteraan. Itu hati kita menjadi sejahtera, ya. Jadi kita bersuka cita, sejahtera kalau kita diberkati uang-uang itu bisa memberi kepada orang-orang lain, yang membagikannya kepada orang-orang yang di sekitar kita yang tidak punya atau tidak mampu, kita bisa berbagi dan itu mendapat kehormatan. Dan jika bukan kehormatan saja, di situ dikatakan umur yang panjang. Jadi kalau orang hidupnya berbagi, hidup selalu bersuka cita, ya penuh kasih, membagikan kepada banyak orang, ada bonus umur yang panjang. Orang yang cerdik sanggup merebut kota yang dijaga tentara yang perkasa. Dia meruntuhkan benteng-benteng yang mereka andalkan. Jadi kita ini di kreasi 5 pilar Indonesia ini kita terus menjaga supaya kita menjadi punya hikmat, juga kita cerdik ya. Di situ dikatakan orang yang cerdik sanggup merebut kota yang dijaga tentara yang perkasa. Walaupun kota itu dijaga oleh tentara, ya kita bisa merebut kota itu. Juga meruntuhkan benteng-benteng. Ya. Dan untuk menghindari kesukaran, hendaklah berhati-hati dengan ucapan. Nah, kita kadang-kadang mungkin ya itu sering pengalaman saya. Kalau saya nyupir mobil dan di jalan ada orang yang menjengkelkan, kadang-kadang berhenti mendadak begitu. Kadang-kadang keinginan tuh ingin ngomel dan ingin mengumpat begitu ya. Tapi ingat, oh Tuhan kasih saya kesabaran. Jadi saya tidak ngomel ya, tidak ngomel dan ya sudahlah biarkan saja. Apalagi yang seperti itu tuh biasanya angkot ya. Untuk menghindari kesukaran hendaklah berhati-hati dengan ucapan. Jadi saya harus selalu sabar, harus selalu diberi hikmat Tuhan
supaya saya tidak ngomel dengan ucapan saya. Kemudian orang sombong dan tinggi hati suka mencela dan kurang ajar. Ya. Di Tuhan di sini tidak ada yang sombong ya, juga tidak tinggi hati. Karena di situ dikatakan kurang ajar. Si pemalas yang tidak mau bekerja membunuh dirinya dengan keinginannya. Jadi kita bersyukur di sini, saya senang karena Pak siapa itu? Wah, tiap hari bisa mendapatkan member anggota ya. Wah, itu saya merasa wah semangat sekali ya. Juga di sini katakan si pemalas yang tidak mau bekerja membunuh dirinya dengan keinginannya. Jadi kita tidak ada yang malas di sini. Saya lihat semangat semua terus maju untuk mensukseskan cita-cita kita. Sepanjang hari ia hanya memikirkan tentang apa yang ia inginkan. Sebaliknya orang yang lurus hidupnya dapat memberi dengan berlimpah-limpah. Ya, jadi kita bersyukur kita sebagai orang yang lurus hidup kita orang yang penuh dengan hikmah, ya, dapat memberi dengan berlimpah. Jadi kita bersyukur kita bisa mendapatkan berkat berlimpah dari Tuhan. Kalau kita mendapatkan dengan berlimpah-limpah. Tuhan tidak senang dengan persembahan yang durhaka. Lebih-lebih kalau dipersembahkan dengan maksud yang tercela. Ya pasti kalau ada orang yang mau memberi persembahan tapi hasil korupsi, ya pasti Tuhan tidak senang. Ya, walaupun duitnya gede gitu kan. Jadi lebih baik kalau dipersembahkan dengan maksud yang tercela. Jadi Tuhan tidak senang. Jadi persembahan kita harus persembahan yang baik, yang tulus. Jadi Tuhan tidak senang dengan persembahan orang durhaka, orang yang menyimpang daripada jalan Tuhan. Kesaksian pendusta tidak akan dipercaya, tapi ucapan orang yang tahu seluk-beluk perkara akan diterima. Jadi kalau kita bersaksi di pengadilan, pasti kalau kesaksian kita tidak benar, pasti tidak akan dipercaya. Tapi ucapan orang yang tahu seluk-beluk perkara akan diterima. Jadi kalau di pengadilan, kalau iya, iya. Kalau tidak, tidak. Ya, jangan ragu-ragu. Nah itulah. Orang jujur yakin akan dirinya. Orang jahat bermuka tebal. Bersyukur di KLP ini, saya lihat semua orang baik. Semua orang jujur. Karena semangat terus untuk mencapai tujuan kita. Tidak ada kepintaran, kecerdasan, atau kebijaksanaan yang dapat bertahan di hadapan Tuhan. Jadi kita bersyukur ya. Jadi kita cerdas, kita pintar, kita bijaksana, kita akan bertahan di hadapan Tuhan. Terakhir, sekalipun pertempuran diperlengkapi dengan kuda perang, yang menentukan kemenangan adalah Tuhan. Nah, demikian pun dengan kita sekarang sudah berjuang, kita walaupun diperlengkapi dengan segala hal yang sudah kita tahu, tapi yang menentukan itu semua adalah Tuhan. Tadi di depan kita sudah baca bahwa kehidupan itu adalah, masa depan kita adalah misteri. Ya, misteri kita tidak tahu. Tetapi kita yakin kalau pertempuran dilengkapi dengan kuda perang, ya walaupun semua sudah siap kita, tapi penentu adalah kemenangan itu adalah Tuhan. Maka daripada itu, kita sekali lagi harus mengandalkan Tuhan, kita harus berdekat kepada Tuhan, dan kita harus menyerahkan semua kepada Tuhan. Nanti Tuhan akan bersama dengan kita. Amin. Demikian sudah Pak Nandang. Apakah langsung terus berdoa? Ya Bun, berdoa. Doa saja ya. Mari kita sekali lagi Ya. kita berdoa. Nah, saya Nasrani secara Kristen, saya akan berdoa juga secara Kristen. Mungkin kalau yang bukan Kristen bisa mengikuti secara agama Bapak Ibu masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kami sudah membaca tentang buku bijak ini. Kami hanya memohon kepadamu Tuhan, supaya kami semua menjadi bijak. Sebelum kami mencapai tujuan kami adalah mendapat pensiun untuk mendapatkan kehidupan kami yang lebih baik di tahun-tahun yang akan datang. Sebelumnya ya Bapa, kami mohon pimpinanmu. Kami berdoa Tuhan untuk KLPI ini.
Tuhan memberkati owner yang 5 wanita pendiri daripada KLPI. Sekali lagi kami mohon berkat-Mu untuk direktur kami, Bapak Basri Susanto. Tuhan berkati, beri kekuatan kesehatan, juga supaya terus diberi hikmat Tuhan, diberi kebijaksanaan, kesabaran untuk terus membimbing kami, anak-anak yang di bawah asuhan. Kami juga berdoa untuk wakil direktur, untuk Bapak Ustadz Darmawan, untuk Bapak Nandang, untuk Pak Andi, untuk Pak Roy, dan semua para kane Tuhan yang Engkau sudah tentukan, dan para ortu. Kami mohon Tuhan akan terus membimbing kami, memberkati kami supaya kami terus bersemangat untuk mencapai kepada tujuan kami. Biarlah kami diberi kekuatan oleh Tuhan, tidak loyo, tidak bosan, dan terus bersemangat untuk maju terus bersama dengan Tuhan. Kami tahu Tuhan, banyak halangan. Mungkin banyak orang-orang yang sering menggoda kami atau mengajak kami untuk hal-hal yang katanya lebih baik, tapi sebetulnya tidak. Kami mohon berkat-Mu supaya kami semua diberi kekuatan, kemantapan untuk kami terus bersama dengan Tuhan di KLPI ini sampai kami mencapai tujuan kami. Kami mohon Tuhan Engkau berkati supaya segera terkumpul pembeli setia, itu 88.572 ini Tuhan. Supaya dengan terkumpulnya pembeli setia ini akan pensiun dengan segera. Kami mohon berkat-Mu untuk aplikasi baik air, baik keran, baik ombak, semua Tuhan berkati. Kami mohon supaya Tuhan juga menolong. Semua ada kesatuan di antara kami. Ada kerjasama yang baik Tuhan di antara kami semua para anggota di KLP ini. Supaya kami merasakan Tuhan dan bersama dengan kami ataupun kami berbagai agama juga, tetapi kami dipersatukan di KLPI ini Tuhan. Kami tidak memandang kami suku apa, kami tidak memandang agama apa, tetapi yang penting tujuan kami satu adalah untuk mensejahterakan keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih Tuhan, dan terima kasih di mana saat ini kami hamba-Mu sudah membaca buku bijak. Berkati kami supaya sungguh kami dapat melakukan buku bijak ini dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapak. Sekali kami mohon berkat-Mu untuk teman hadir di Zoom sebagai leader kami. Engkau memperdalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Nandang. Terima kasih Bunda Betty yang sangat luar biasa dalam menyampaikan paparan buku bijak di sore hari ini ya Bapak Ibu. Kalau lihat Bunda Betty itu semangatnya itu sangat luar biasa ya. Saya langsung bisa melihat dalam kesehariannya Bapak Ibu. Kalaupun tadi disebutkan udah 70 ya, padahal Ibu itu masih 27 kalau nggak salah ya. Tetapi semangatnya luar biasa. Di usia 27 masih nyetir sendiri. Nah ini karena semangat 17 juga. Pak. Nah Usianya Bapak Ibu 17. sekalian, apa yang tadi telah disampaikan Bunda Betty, banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil ya oleh kita sekalian. Karena di antaranya bahwa orang yang bijaksana itu tadi dikatakan akan tetap makmur dan kaya, tetapi orang bodoh memboroskan hartanya. Nah, dengan tempaan buku bijak ya setiap pagi dan sore ini, Bapak Ibu sekalian, kita selalu diasah dan diasah, yaitu untuk belajar dan belajar. Dan semoga apa yang dihasilkan nanti tentunya sesuai dengan apa yang dipaparkan di dalam buku bijak ini ada sebagai landasan untuk kita semua. Jadi Bapak Ibu jangan sampai eh, tadi disampaikan bahwa orang yang gemar bersenang-senang tetap berkekurangan. Memang betul ya.
Kalaulah kita banyak harta tetapi kita banyak bersenang-senang, nah maka dengan buku bijak ini diredam ya Bapak Ibu sekalian. Karena orang yang suka berpoya-poya tidak akan jadi kaya katanya seperti itu. Terima kasih ya Bunda Betty atas segala paparan yang disampaikan. Tentunya ini semua menjadikan ilmu dan saya banyak belajar dari semangat Bunda Betty itu karena yang namanya orang tua ya Bapak Ibu sekalian, beliau itu dalam menyampaikan, memaparkan itu pengalamannya sangat luar biasa. Ya, karena pengalaman ya, jadi ada ketenangan di dalam penyampaiannya seperti itu. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita punya waktu ya eh, sampai 17.30 masih ada waktu. Dipersilakan untuk Bapak-bapak dan Ibu-ibu para peserta Zoom di sore hari ini kalau ada yang mau berkomentar atau menambahkan dari apa yang dipaparkan oleh Bunda Betty atau hal-hal yang lain yang berkaitan dengan aplikasi air, ombak dan tentang KLPI. Dipersilahkan Bapak Ibu sekalian. Atau saya lihat chat dulu, mungkin ada chat. Oh, sedikit aja ya. Hanya dari ini apa cuma di aku yang agak ada suaranya? Mungkin ya, Pak atau Ibu ya. Ini suaranya di kami bagus seperti itu. Mangga Bapak Ibu, ada yang kalau yang menambahkan dipersilahkan untuk memberikan komentarnya. Selamat sore, ini untuk Bapak-bapak dan Ibu sekalian ya. Banyak kita sudah kedatangan ada 45 orang ya Alhamdulillah di sore hari ini. Ini dari Lampung Pak, boleh berkenalan? Lemra, Pak Lemra. Silakan Pak Lemra. Baik, terima kasih, Nandang. Saya ini warga baru, jadi belajar, ingin tahu dulu apa dan bagaimana dari KLPI ini. Ya mudah-mudahan kita yang berada di sini semuanya dalam keadaan fit, sehat ya, dan bagaimana kita telah mendengarkan apa yang disampaikan oleh narasumber tadi, menambah semangat kita mungkin ke depan. Baik, Pak Nandang, saya nama Lemra Horizon dari Lampung. Saya diundang oleh Pak Denny, Dan Sambuaga ya Pak. ya, Pak Ya, Denny, dan ya. sama-sama di sini. Di banyak hal sebenarnya yang perlu saya pertanyakan ini apa yang disampaikan oleh kawan-kawan itu, tetapi alhamdulillah ada jawabannya. Betul. Alhamdulillah di air itu sudah yes gitu ya, sudah yes di 14. Cabang. Ini lagi mendalami yang berkaitan dengan yang apa namanya ini ombak ini ya. Mbak. Iya, iya. Kadang bertanya ini yes aja kita belum selesai nih kan, dan datang lagi ombak gitu ya. Apa Iya, Pak. ombak belum kelar barangkali ada lagi mereka. Tsunami ini yang akan ditunggu-tunggu Ah, lagi. kalau tsunami mah jangan Pak. Ngeri. Semangatnya aja yang ombak Pak. Siapa Kita tahu bersatu. tsunami cuma 3 bulan, Pak. Tsunami. Iya, iya. Bisa jadi mungkin juga akan ada tsunami. Kenapa Pak Marsi? Mungkin juga karena ada tsunami. Jadi nanti secara apa tidak bisa dihambat ya. Ya, Jadi Pensiunnya KLPI 3 bulan. dihambat. iya, iya, iya. Betul Pak Marsi ya. Pensiunnya Jadi lebih cepat gitu. Jadi semua diterjang Pak, semua diterjang. Jadi kita selamat semua. selamat. Ya. Baik. Jadi jangan apa dengan kata tsunami-nya itu kita yang positifnya ya Pak ya. Negatif. Jangan. Yang positif aja Pak, yang positif. Yang positif. Positif baik. Ya, Itu seperti mendefinisikan ini Pak kata kiamat ya Pak ya. Kiamat itu ya, kan dua kata dua pengertian. Bisa kehancuran dan juga bisa kebangkitan ya Pak ya. Seperti itu. ya. Nah, seperti itu.
Jadi dengan adanya kiamat itu adalah kita bangkit. Nah, seperti itu. Ya, Begitupun tsunami dalam air dan ombak, ya, tetapi ya. tsunami-nya yang positif. Insya Pak Allah Nandang ya. kan udah menyiapkan kapalnya, Pak. Oh iya, iya Jadi Pak kita Azmi. kita sudah siap Boleh, naik berlayar gitu. Pak Nandang, Iya, boleh karena tambah. kita Ya, sudah bangga Pak persiapkan Sukron. semua. Boleh, Pak Sukron, silakan. Sial ya Pak ya. Ya Pak Nandang. Ya, betul, Pak Siar. Bu Tin. Pak Sukron mau berkomentar? Enggak? Oke, siap. Terima kasih atas waktunya. Ini mungkin saya hanya menanggapi sedikit masalah. Ya sebetulnya bukan masalah. Cuman ini perjalanan kita ini yang di air itu walaupun saya gabung tidak sampai 1 tahun atau pertengahan, tapi perjalanan kan kita sudah 1 tahun di air. Dari 1 November kemarin itu ulang tahun air yang tentunya kita sama-sama memahami adalah ulang tahunnya yang pertama aplikasi air. Ini kan kalau kita lihat hasil, ini memang tetesannya masih belum banyak ya. Jadi kita di sini untuk hasil itu belum kita rasakan merata. Artinya perjalanan 1 tahun air itu kita masih banyak yang ada juga yang cuma dapat referral saja 15.000 barangkali yang sudah yes. Selebihnya yang mungkin masih menunggu senggolan. Nah tentunya ini perjalanan 1 tahun ini oleh manajemen Pak Basri sebagai direktur dan Pak Ahmad Darwan sebagai Pak Wakil Direktur serta manajemen tentunya mengevaluasi perjalanan air itu memang harus ada dongkrakan karena sudah 1 tahun itu sudah harus ada gebrakan. Maka ini di tahun kedua ini harus member-membernya itu lebih merasakan bagaimana nikmatnya kita hari ini perjalanan sudah 1 tahun harus sudah bisa lebih merasakan lagi manfaat dalam arti kata di ombak itu dalam tempo 6 bulan itu secara gambaran ini ya artinya secara gambaran yang jauh sebenarnya itu 6 bulan pensiun itu jauh sebenarnya. Pada dasarnya kalau kita melaksanakan dengan tertib karena kelipatan cuma 2 dan butuh cuma 126 orang pensiun itu sebetulnya 1 bulan ke depan 2 bulan ke depan itu sudah harus menikmati minimal 10 juta per bulan itu. Nah itu yang dikatakan tahun kedua itu evaluasi supaya kita lebih merasakan manfaat dan sudah saatnya kita ini bergemuruh. Artinya sudah bisa membuktikan ke teman-teman kita, saudara-saudara kita yang memang mereka itu melihat kita itu mana hasilnya dengan perjalanan atau dengan bisnis yang kita sampaikan ya program KLPI ini. Ini sebetulnya arahnya ke sana. Jadi saya yakin dan Hakul yakin pergantian tahun baru besok itu kita sudah merasakan hasil yang signifikan kalau memang kita sudah terdaftar di ombak. Karena itulah kalau bahasa mesinnya itu mesin kalau sudah mencapai titik tertentu itu ada mesin turbo kalau di motor gede ya. Motor gede itu ada 2 mesin. Kalau perjalanannya sudah mencapai angka kilometer sekian kecepatannya, itu yang turbonya itu otomatis menghentak gitu. Artinya bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat kecepatannya seperti itu. Mungkin gambarannya itu saja Pak Nandang. Terima kasih. Atur nuhun. Atur nuhun, terima kasih. Pak Biasa betul, Pak Sukron. Setuju ya saya. Dengan gebrakan ombak gitu ya, insya Allah kita berjuangkan. Jadi kalau 1 tahun evaluasi, nah
manajemen mengeluarkan adanya ombak dan insya Allah karena dua tadi juga tidak 6 bulan 3 bulan itu kalau bersama-sama insya Allah bisa ya Bapak Ibu sekalian. Nah jadi yang Bapak Ibu yang telah tergabung mari kita bersama-sama ya untuk membuktikan kita semuanya seperti itu. Alhamdulillah. Tapi waktu udah habis juga ya. Ini kayaknya masih banyak ini yang mau berkomentar, tetapi waktunya ini harus diselesaikan. Ada satu lagi aja tuh, Bapak Ibu. Panengah mau menambahkan atau saya tutup saja? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Ya. Terkait apa yang disampaikan oleh Pak Sukron tadi, ya, itu bahwa ombak adalah sebagai pendamping untuk mendongkrak bagaimana percepatan ya, yang kita harapkan adalah terbentuknya komunitas bersedia dulu, karena itu adalah sebagai penentu ya, bagaimana kita nanti bertransaksi kan itu. Nah, yang apa saya sendiri yang belum paham terkait dengan ombak ini, itu kita dapatnya apa sama dengan di air setiap bulan, apa di ombak itu 6 bulan sekali, Pak? Saya bertanya saya, karena ada auto renewal, di sanalah dapat gulungan kan itu. Artinya saya pemahaman saya di sana dapat 6 bulan sekali itu. Baik. Nah, itu bertanya ya, pendengar. Pak Nandang kemana nih? Nah, nanti di HK aja Pak ya. Jawabnya tapi. Ya, ya, karena waktu itu belum terjawab Jaringannya nggak jelas. Ya. Kalau masih ada waktu boleh saya jawab Pak Nandang. Ini waktunya sudah lewat ini teh Pak Sukron lalu. Ya. Karena linknya mau dipakai ya, mohon maaf. Oke, siap. Makanya Pak. Monggo silakan. Kita lanjut. Masih ada hari esok. Oke, terima kasih. Susah pendengar ya. PR saja. Mungkin di HK juga lebih ini. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita semuanya telah sama-sama mengikuti pembelajaran buku bijak di sore hari ini di hari Kamis tanggal 21 November 2024. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu ya, ilmu yang bermanfaat tentunya. Dan tentunya saya selalu menyampaikan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat Bapak Ibu sekalian. Dan dengan pertemuan ini kita pun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan rezeki selalu yang luas, yang barokah, melimpah dan tentunya bermanfaat Bapak Ibu sekalian. Untuk itu sekali lagi saya aturkan terima kasih khusus bagi Bunda Betty yang telah memaparkan buku bijak dan Bapak Ibu sekalian yang telah hadir di sore hari ini. Selamat berjumpa kembali besok ya di link dan waktu yang sama. Dan jangan lupa nanti malam pun kami mengundang untuk Bapak Ibu semuanya di Zoom nasional penyampaian materi presentasi ya jam 7 malam. Presentasi yang disampaikan atau dipandu oleh Pak Roy Santosa. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, saya aturkan bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lima pilar. Luar biasa. Yes. Selalu. Izin pamit ya Pak Nandang semua. Enggak Bunda, terima kasih. Ya, mohon izin semua. Izin dulu. Ya Pak Sun. Ini ada Pak siapa? Pak Esmen ada ya? Saya kasih Pak Esmen. Ya Pak, ada. Ya, Pak Nandang aja, Pak Nandang. Lanjut Mansur, lanjut. Gimana Pak Mansur? Asman saja. Pak Hostnya. Asman aja. Ya siap. Saya kasihkan ke Pak Asman ya. Mohon izin keluar, Pak. Enggak, terima kasih. Oh, ini ke mana Papua ya? Ya. Papua. Kalau yang mau stay mengikuti di Papua silakan Bapak Ibu ya. Kalau yang untuk wilayah barat bukan co-host ya, tetapi host ya. Maaf sebentar. Host ya. Baik Pak Esmen, terima kasih ya.
Terima kasih. Saya Ya, terima izin kasih, undur Pak. diri. Ya. Oke. Mangga ya, Sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.